Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa di akhir bulan Ramadan ini kami berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita, terutama puasa kita, sholat tarawih kita, tadarus kita laksanakan selama bulan Ramadan ini, dan juga ibadah-ibadah yang lain termasuk qiyamul lail diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak menjadi orang yang beruntung, orang yang mendapatkan rahmatnya Allah dan syafaatnya baginda Rasulullah SAW di surga, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu beserta sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullah khairan jasa. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, ini untuk kali ini kita akan sedikit mengulas tentang takbir, karena sekarang hari terakhir dan besok kita akan melaksanakan hari raya Idul Fitri. Tentunya di malam-malam takbir, malam-malam hari raya Idul Fitri itu disunahkan untuk bertakbir ya, semalam suntuk ya, semampunya kita ya. Kalau kita mampunya beberapa jam, yaitu sudah, bukan pas semalam suntuk tidak boleh tidur, tidak ya. Dan tentang takbir ini ya, terutama bagi saudara kita yang masih kurang fasih bacaannya, ya jangan untuk tidak ikut-ikutan takbir dipakai mikrofon atau di pengeras suara ya, mengalah ya. Jadi yang bacaannya tidak fasih ya, jadi makmum saja sudah, jangan menjadi imam takbir ya, apalagi menambah hal-hal yang memang tidak seharusnya ditambahkan ya. Sering kita dengar ya, ketika orang-orang awam ikut menjadi imam takbir hari raya itu malah banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam bacaannya, seperti dicampur dengan surat Al-Ikhlas, dicampur dengan surat-surat yang lain, itu tidak dianjurkan. Baiklah, biar tidak terlalu lama, kami akan membacakan beberapa ibarat dalil tentang takbir di malam hari raya. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, jadi kesunahan takbir itu sudah ada perintah dalam Al-Quran, ada anjuran dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddatah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kalian itu menyempurnakan hitungan hari bulan Ramadan itu. Setelah selesai kita itu melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, maka kita itu dianjurkan walitukabbirullaha, membesarkan Allah, yaitu bertakbir kepada Allah SWT alama atas suatu hadakum yang telah Allah tunjukkan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian itu bersyukur. Kita bertakbir kepada Allah itu adalah mensyukuri atas kemenangan kita dalam menahan hawa nafsu selama 1 bulan. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, ya zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari raya kalian itu dengan bacaan takbir. Namun perlu di sini saya selipkan tentang takbir ya. Memang dianjurkan dalam kitab Qatul Qorib itu dianjurkan kita itu bertakbir fil aswaq, di pasar-pasar, fil masajid, di masjid, wa fit thariq, di jalan-jalan. Jadi di masjid, di pasar, di jalan itu disunahkan. Namun ini sering disalahgunakan oleh saudara kita orang-orang yang awam itu ya. Takbir pakai pengeras suara, batu sistem. Bukan orangnya yang takbir, hanya sound sistemnya saja yang takbiran. Keliling-keliling hanya bikin jalanan macet saja gitu loh. Hanya bikin jalanan macet. Yang takbir bukan orangnya, malah cuman sound sistemnya yang takbiran. Itu mendingan. Tapi ada sebagian lagi dari masyarakat yang sampai berangkat dari rumah takbiran, tapi sampai tengah jalan itu bernyanyi itu ya. Ini pikiran saya bertanya, pikirannya orang ini kemana gitu. Apa yang ada di benaknya? Wong itu malam takbir, disunahkan memperbanyak takbir. Boleh di jalan-jalan, silahkan di jalan, silahkan di pasar-pasar, apalagi sangat dianjurkan ketika di masjid. Dan lebih baik itu di masjid saja. Kenapa? Kalau di jalan-jalan mengganggu ketertiban umum ya, mengganggu ketertiban umum, apalagi pakai sound system, mengganggu ya, suaranya sangat mengganggu gitu. Apalagi sudah tidak takbiran, nyanyi di jalan gitu ya. Malah nyanyi ya. Ini ada dari satu daerah itu baru berangkat takbir, ketika tengah jalan malah nyanyi, bukan yang seharusnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ini yang sangat miris. Makanya perlu ini saya sampaikan, mudah-mudahan ini sampai kepada saudara-saudara kita. Jadi yang dianjurkan itulah bertakbir di malam hari raya. Kemudian ini sabda Nabi juga berikutnya, aksiru minat takbiri lailatul aidaini, perbanyaklah
oleh kalian pada malam 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Fa innahum dzunuba hadman, karena sungguhnya mereka itu merobohkan dosa-dosa. Artinya ketika kita itu bertakbir, maka dosa-dosa kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni. Jadi tujuannya takbir itu selain bersyukur kepada Allah, mengagungkan Allah, dan dapat menghilangkan dosa. Bukan malah digunakan untuk bernyanyian. Kalau nyanyi-nyanyi malah menimbulkan dosa, bertentang melawan syariat. Yang disyariatkan itu takbir, bertakbir, bukan bernyanyi. Kemudian ini dalam kitab Fathul Qarib, wa yukabbiru nadban kullun min zakarin wa unsa, ya, disunahkan ya bertakbir tiap-tiap dari laki-laki wa unsa dan perempuan, wa hadirin dan orang yang ada di rumah, wa musafirin dan orang yang dalam perjalanan, fil manazili di beberapa tempat, termasuk wat thariq di jalan-jalan. Ya, di jalan apa-apa ini boleh di jalan-jalan, tapi sekiranya tidak mengganggu ketertiban umum. Tapi ingat, dari berangkat dari rumah itu takbir, sampai di tengah jalan pas nyanyi itu. Wal masajidih dan masjid-masjid, wal aswaq dan di pasar-pasar. Kapan? Min gurubi lailatul aid, dari terbitnya matahari malam hari raya, ay Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Itu disunahkan untuk takbir. Di jalan boleh, di jalan, apalagi di masjid, di pasar-pasar itu silakan. Tapi kalau yang di jalan setidaknya tidak mengganggu ketertiban umum. Ini yang perlu disampaikan, dan ini jarang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Perlu disampaikan ini. Takbir, sekiranya kegiatannya itu tidak mengganggu ketertiban umum. Kalau sekiranya mengganggu ketertiban umum, sebaiknya takbir itu di dalam masjid saja atau di mushola. Ya. Ila ayaduhulal imamu fi sholati, sampai imam itu masuk pada waktu sholat. Artinya ketika sudah mau dilaksanakan sholat id, maka takbirnya berhenti. Ini jadi saya ulang, takbir di jalan itu dianjurkan selama tidak mengganggu ketertiban umum, karena agama Islam itu sangat menghargai toleransi, mengajarkan toleransi. Nah, kalau takbir di jalan, takbir keliling di jalan, orang lain malah kerepotan, macet. Ya, orang yang punya kepentingan yang mendesak malah kesulitan, itu tidak dianjurkan. Lebih baik takbir di masjid saja. Kemudian berikutnya bacaan takbirnya ya. Jadi ini hendaknya tidak dirubah-rubah ya. Bagi saudara-saudara masyarakat awam itu jangan sampai merubah kalimat takbir ini ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Jadi ini kalimat takbir yang sudah maksur, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Tuh, jangan ditambah dengan surat Al-Ikhlas, ada yang ditambah dengan doa iftitah. Nah, jangan jangan merasa pinter lah ya. Apa yang tidak diajarkan oleh guru kita itu jangan dibaca, jangan dicampurkan di kalimat takbir ini. Kemudian juga ini yang perlu juga diperhatikan ya. Tadi saya ulang ya, bagi masyarakat, saudara-saudara yang awam, yang bacaannya tidak fasih, tidak usah menjadi imam takbir ya. Banyak ustadz-ustadz yang lebih fasih yang berhak untuk memimpin bacaan takbir. Nah, tidak usah ikut-ikutan lah. Meskipun rajin kayak apa, kalau bacanya tidak fasih, di belakang menjadi makmum saja. Ini juga yang perlu diperhatikan adalah walillahilham. Ini yang orang awam itu salah baca. Jadi imam salah baca ya. Walillahilham, ini tulisan yang benar walillahilhamdu. Ini sehingga kalau diwakaf walillahilham. Dan takbir yang umum ya, yang sering kita baca ya ini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahilham ya. Biasanya ini yang di atas ini, yang ini hanya dibaca sesekali saja. Yang sering dibaca adalah yang bawah, yang Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahilham. Perlu diingat bacaannya walillahilham, bukan walillahilham, bukan ya. Saya ingatkan kembali saudara-saudara yang masih awam, bacanya tidak fasih, kami harap untuk tidak ikut-ikutan menjadi imam takbir malam hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, karena banyak bacaan-bacaan yang ketika salah diucapkan maka maknanya berubah, kadang kesalahannya fatal. Banyak seperti walillahilham, itu sudah jauh fatal, itu kesalahan fatal itu. Jadi tidak usah, apalagi anak-anak tidak usah ikut-ikutan sudah. Kepada saudara ya, tolong anak-anak jangan dijadikan imam takbir. Kalau anak-anak ya, anak-anak jangan dijadikan imam takbir biar tidak rusak. Anak-anak itu orientasinya bermain, semuanya dianggap main-main, makanya jangan dijadikan imam takbir.
Bapak Ibu pemirsa sahabat Hayati yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian tadi, mohon maaf yang besar-besarnya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.